bisa di ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan final proyek kami dalam mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Oke, pada proyek kami memberikan judul perancangan dan implementasi sistem basis data ProBooks StarCrew, platform evaluasi kinerja karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan di Hotel Robrook melalui penilaian customer dan human resource. Oke, judul ini sendiri mengandung esensi dari apa yang ingin kami capai. Kata perancangan merujuk pada proses konseptual dan struktural yang membangun cetak biru database. Lalu implementasi adalah manifestasi teknis dari perancangan tersebut ke dalam sebuah sistem yang fungsional. Lalu platform evaluasi menegaskan bahwa ini bukan sekedar gudang data, melainkan sebuah alat mengambil keputusan. Dan yang terpenting, frasa melalui penilaian customer dan human resource menggarisbawahi pendekatan dual perspektif kami yang menjadi inti dan inovasi sistem ini. Oke, proyek ini merupakan kolaborasi intelektual dan teknis dari tim kami yang terdiri dari yang pertama ada Rahmat Ramadan, lalu ada Rido Trinanda Putra, lalu Najwa Eka Putra Permana, Fiando Naufa Mikatama, lalu ada Anugrah Sulisetiaji dan juga Muhammad Fikri Ramadan. Geser slide. Oke, presentasi kami akan mengikuti sebuah peta perjalanan yang logis dan sistematis yang tercermin dalam daftar isi laporan kami. Perjalanan kita akan terbagi ke dalam 3 bab utama. Yang pertama ada bab 1 di mana ada pendahuluan di sana, lalu ada latar belakang dan juga tahapan-tahapan. Di sini kita akan memulai mengidentifikasi masalah fundamental yang ada, yaitu latar kasus di Hotel Robux. Kemudian kita akan mengupas tuntas cetak biru dan solusi yang kami tawarkan. Lalu di bab 2 ada pengolahan database. Setelah fondasi konseptual terbangun, kita akan masuk ke ruang mesin. Kami akan mendemonstrasikan proses implementasi teknis bagaimana kami membangun gedung dari cetak biru yang ada. Ini mencakup proses pembuatan tabel, penerapan konstruk integritas data, hingga proses manipulasi data untuk memvisualisasikan operasional sistem. Lalu di bab 3 berisi visual data dan penutup. Di babak akhir ini kami akan menunjukkan hasil dari kerja keras kami. Kami akan mengekstraksi wawasan berharga dari data yang terkumpul melalui berbagai teknik carry. Presentasi akan ditutup dengan rangkuman komprehensif kesimpulan dari proyek kami, serta refleksi dan pembelajaran yang kami dapatkan. Latar belakang, kami mengidentifikasi akar masalah, di mana kami mulai mempertanyakan yang paling fundamental, mengapa proyek ini dibutuhkan. Laporan kami mengidentifikasi bahwa dalam industri perhotelan yang sangat kompetitif, kualitas layanan akan diferensiator utama. Hotel Robux sebagai subjek studi kasus kami menghadapi tantangan dalam mengelola aset terpenting, sumber daya manusia. Masalah utamanya adalah metode evaluasi kinerja karyawan yang ada ini sangat bersifat tidak subjektif dan tidak terpusat. Apa dampak negatif dari kondisi ini? Pertama,
Subjektivitas rentan terhadap bias personal yang dapat menurunkan moral karyawan. Kedua, ketidakadaan platform terpusat membuat data kinerja tersebar, tidak konsisten dan sulit dianalisis secara holistik. Hal ini secara langsung menghambat manajemen dalam membuat keputusan yang strategis. Hal ini baik untuk penilaian sistem, penghargaan maupun pengembangan karir. Inilah urgensi yang mendorong lahirnya proyek Robuxstar Crew. Baik, di sini di bagian B yaitu tahapan. Di bagian konsep database, konsep utama ini dari Robuxstar Crew adalah menciptakan sebuah platform manajer kinerja karyawan yang adil dan memberikan evaluasi karyawan oleh customer maupun human resource. Keunikannya terletak pada pengumpulan dan pengintegrasian data dari dua sumber krusial. Yang pertama ada di evaluasi internal. Penilaian ini dilakukan oleh manajemen atau HR. Yang kedua ada ulasan pelanggan, umpan balik atau review langsung dari tamu hotel mengenai kualitas layanan yang mereka terima dari karyawan. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, sistem dapat menghasilkan skor performa total yang lebih objektif dan lebih bagus untuk setiap karyawan. Setiap sistem basis data ini dirancang untuk mengelola beberapa jenis data utama, yaitu yang pertama ada data induk karyawan, yang kedua ada data induk pelanggan, yang ketiga ada data master, lalu yang keempat ada data jadwal, dan ada data transaksional. Keterkaitan data dalam sistem ini dirancang agar setiap ulasan dapat terhubung dengan karyawan yang relevan secara akurat. Tabel karyawan menjadi pusat penghubung yang penting. Selanjutnya, ketika seorang customer memberikan ulasan melalui tabel karyawan, data tersebut dapat dicocokkan dengan karyawan yang melayaninya berdasarkan data jadwal yang ada. Selanjutnya, baik data review karyawan maupun evaluasi internal sama-sama merujuk ke tabel indikator penilaian untuk menentukan aspek apa yang sedang dinilai. Pada akhirnya, semua data penilaian yang terkait dengan seorang karyawan akan diolah untuk menghasilkan skor performa akhir, yang bertujuan untuk membantu proses evaluasi pengembangan karir dan peningkatan kualitas layanan hotel secara keseluruhan. Dari rancangan atau konsep database yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, di mana akan ada beberapa entitas maupun relasi yang akan tercipta. Berikut ada 7 entitas utama yang dirancang untuk sistem ini berdasarkan atribut-atributnya. Saya langsung ke entitas utama saja, yaitu yang pertama ada karyawan, kedua customer, ketiga master layanan, keempat ada indikator penilaian, kelima jadwal karyawan, keenam evaluasi karyawan, ketujuh review karyawan. Pada setiap entitas utama yang ada memiliki relasi antar tabel yang berkaitan. Hubungan antara karyawan dan tabel transaksi yaitu one to many. Hubungan customer dan review karyawan juga one to many. Hubungan master layanan dan tabel transaksi juga one to many. Dan hubungan indikator penilaian dan tabel penilaian pun juga one to many. Berikutnya di B, ilustrasi database berdasarkan narasi. Dari pemahaman sebelumnya, maka database ini dapat diilustrasikan menggunakan narasi sebagai berikut. Proses awal, customer tiba di hotel untuk check-in.
Ia dilayani oleh karyawan B yang bertugas di front office. Sistem mencatat bahwa karyawan B memang sedang bekerja pada saat itu berdasarkan datanya di tabel karyawan. 2. Layanan tambahan. Keesokan harinya, customer A meminta layanan kebersihan kamar. Layanan ini dilakukan oleh karyawan C dan departemen housekeeping yang jadwalnya juga tercatat di karyawan-karyawan. Yang ketiga, pemberian ulasan. Setelah customer A check out, ia mengisi formulir ulasan. Ia memberikan ulasan untuk karyawan B dengan skor 9 pada indikator keramahan dan sikap. Lalu, ia juga memberikan ulasan untuk karyawan C dengan skor 10/10 pada indikator kecepatan dan keefisiensi layanan. Dan kemudian, kedua alasan ini disimpan sebagai data baru dalam tabel review karyawan yang menghubungkan customer A dengan karyawan B dan C untuk masing-masing layanan dan indikator yang dinilai. 4. Evaluasi internal. Pada akhir bulan, manajer HR melakukan evaluasi internal. Karyawan B mendapat 8 untuk kedisiplinan dan kehadiran. Karyawan C mendapatkan skor 9 untuk kerjasama tim. Data ini dicatat dalam tabel evaluasi karyawan. Hasil akhir, manajer kemudian melihat laporan performa dari karyawan. Untuk setiap karyawan, terlihat bahwa karyawan C memiliki skor total yang sangat tinggi berkat ulasan positif dari customer A dan evaluasi internal yang baik menandakannya sebagai karyawan berkinerja unggul. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada entitas relationship diagram atau ERD. Setelah kita mengetahui data yang dihasilkan dan relasinya yang telah ditemukan, maka setiap entitas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Berikut adalah tabel diagram ERD yang telah kita buat. Untuk catatan, pada relasi karyawan dengan review karyawan, alasan kenapa kita membuat sebuah relasi untuk entitas karyawan dan review karyawan adalah dikarenakan pada rancangan database ini kita ingin memberi leluasa kepada customer dalam membeli review untuk karyawan perihal tentang mekanisme form, di mana jika customer tersebut lupa dengan siapa mereka dilayani saat mereka menginap di Robux Hotel ini. Selanjutnya ada optimalisasi database. Dari ERD yang telah ditentukan, maka akan ada 7 entitas utama dalam tabel yang akan tercipta, terdiri dari tabel master dan tabel transaksi. Dikarenakan pada database ini kita juga ingin menambahkan sebuah tabel yang berfungsi sebagai tampilan sebuah laporan, maka kita membuat sebuah struktur tabel atau view khusus untuk berfungsi untuk menampilkan laporan rata evaluasi karyawan, rata evaluasi review karyawan, detail evaluasi. Berikut adalah struktur tabel database Robux Hotel yang akan menjadi panduan dalam membangun database Robux Hotel. Selanjutnya ada struktur tabel master dan tabel transaksi. Untuk tabel yang pertama bernama tabel karyawan. Tabel ini berfungsi sebagai data master untuk semua karyawan. Selanjutnya, yang kedua ada tabel customer. Tabel customer berfungsi untuk menyimpan data semua tamu atau customer yang menginap. Tabel yang ketiga ada tabel evaluasi karyawan. Tabel ini berfungsi mencatat penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh pihak internal atau manajemen HR. Selanjutnya yang keempat ada tabel review karyawan. Tabel ini berfungsi untuk mencatat atau feedback yang diberikan oleh customer terhadap karyawan. Tabel yang kelima bernama tabel master layanan. Tabel ini berfungsi untuk mengisi daftar semua jenis layanan yang ada di hotel. Selanjutnya ada tabel indikator penilaian. Tabel ini berfungsi untuk mentrik atau indikator yang digunakan dalam penilaian. Tabel yang ketujuh bernama tabel jadwal karyawan. Tabel ini mencatat jadwal kerja setiap karyawan untuk layanan dan waktu tertentu. Selanjutnya ada struktur tabel master dan tabel transaksi. Yang pertama ada view EVG rata evaluasi karyawan.
Tabel ini menghitung rata-rata skor dari evaluasi internal untuk setiap karyawan. Selanjutnya ada view AVG rata review karyawan. Tabel ini menghitung rata-rata skor dari review customer untuk setiap karyawan. Tabel yang ketiga ada view detail evaluasi karyawan. Tabel ini menampilkan laporan detail dari setiap evaluasi internal. Yang keempat ada view detail review karyawan. Tabel ini menampilkan laporan detail dari setiap review yang diberikan oleh customer. Yang kelima ada view rekap performa karyawan. Tabel ini menggabungkan skor internal dan skor customer untuk menghasilkan skor performa total. Selanjutnya itu pembuatan database. Untuk melengkapi visualisasi pada diagram relasi entitas atau ERD, bagian berikut ini akan menguraikan secara lebih rinci hubungan logis yang terjalin antar tabel di dalam database. Setiap hubungan ini dibangun menggunakan foreign key yang memastikan integritas referensial, artinya setiap data pada tabel transaksional akan selalu terhubung dengan data yang valid pada tabel masternya. Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah rincian dari setiap hubungan tersebut disajikan dalam format tabel. Berikut adalah tabelnya, yaitu ada dari tabel asal itu karyawan, ID karyawan itu bisa satu karyawan bisa memiliki banyak jadwal. Dan juga tabel karyawan yang kedua, itu satu karyawan bisa menerima banyak review. Selanjutnya, satu karyawan bisa dievaluasi banyak evaluasi. Terus untuk yang customer, itu satu customer bisa memberikan banyak review atau penilaian. Untuk master layanan, satu layanan bisa ada di banyak jadwal. Untuk tipe layanan itu satu layanan bisa dinilai di banyak review. Untuk tipe layanan yang selanjutnya, satu layanan itu bisa dievaluasi di banyak evaluasi. Selanjutnya ada indikator. Satu indikator itu bisa digunakan di banyak review. Indikator selanjutnya itu satu indikator bisa digunakan di banyak evaluasi. Penjelasan relasinya. Selanjutnya ada tabel pusat master. Tabel karyawan dan master layanan adalah pusat dari banyak hubungan. Mereka menyimpan data inti yang akan digunakan oleh tabel lain. Selanjutnya ada tabel transaksi, tabel review karyawan, evaluasi karyawan, dan jadwal karyawan adalah transaksional. Mereka mencatat kejadian atau aktivitas yang menghubungkan data dari berbagai tabel master. Relasi tabel view dan mekanisme view database. Untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan analisis data, sistem ini tidak hanya mengandalkan tabel-tabel dasar, tetapi juga memanfaatkan view atau tabel virtual. Berikut adalah rincian bagaimana setiap view dirancang untuk mengambil data dari berbagai tabel, menggabungkan dan melakukan perhitungan yang diperlakukan secara otomatis sehingga menyajikan informasi yang siap pakai bagi manajemen. View hasil dari average rata-rata itu ada satu, mengelompokkan semua entry di evaluasi karyawan dikelompokkan berdasarkan ID karyawan, dan juga menghitung rata-rata. Fungsi average atau skor menghitung nilai rata-rata dari semua skor untuk setiap karyawan. Yang selanjutnya ada average rata view karyawan. Fungsinya untuk mengkelompokkan semua entry di review karyawan dikelompokkan berdasarkan ID karyawan. Selanjutnya menghitung rata-rata. Fungsi average score menghitung nilai rata-rata dari semua skor untuk setiap karyawan. Selanjutnya ada view detail evaluasi karyawan. Fungsinya untuk hanya menggabungkan data join, tidak ada perhitungan. View ini mengambil ID dari evaluasi karyawan dan mencari nama yang sesuai di tabel karyawan, master layanan, dan indikator penilaian untuk membuat laporan yang mudah dibaca. Selanjutnya ada view detail review karyawan, itu untuk menggabungkan data. Sama seperti view evaluasi, view ini menggabungkan data dari 5 tabel untuk menyajikan laporan review
sangat detail dan lengkap. Selanjutnya ada view rekap performa karyawan. Itu untuk menggabungkan skor menggunakan left join untuk menggabungkan data karyawan dengan skor rata-rata dari dua view lainnya. Yang fungsi kedua, menghitung skor total menggunakan logika cache untuk menghitung skor total. Jika ada skor internal dan customer, maka dihitung rata-rata nilainya. Jika hanya ada salah satu, maka skor itulah yang menjadi skor total. Selanjutnya ada pengelolaan database. Yang pertama itu table master. Table master adalah tabel inti yang menyimpan data referensi dan jarang berubah. Tabel ini akan dihubungkan ke tabel transaksi. Berikut adalah query untuk menampilkan tabelnya, untuk membuat tabelnya. Ini apa ya? Ini apa ini? Selanjutnya itu tabel transaksi. Tabel transaksi adalah tabel yang mencatat setiap kejadian atau aktivitas yang menghubungkan tabel master. Berikut adalah cara membuat tabelnya atau query-nya, itu menggunakan create table, lalu diisi oleh ID-nya, ID jadwal, karyawan, tipe layanan, waktu mulai shift, waktu selesai shift. Selanjutnya ada tabel evaluasi karyawan. Ini sama seperti sebelumnya, menggunakan create table, terus diisi oleh ID sama skor, catatan teks, dan juga tanggal evaluasi. Selanjutnya ada review karyawan, sama seperti sebelumnya, mengisi ID, lalu diikuti dengan skor, dengan catatan, dengan tanggal review. Selanjutnya ada constraints key. Setelah semua tabel dibuat, tambahkan primary key pada setiap tabel untuk memastikan setiap baris data bersifat unik, dan juga tambahan foreign key untuk menciptakan relasi antar tabel. Ini penting untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Cara menambahkan primary key itu dengan cara menambahkan query alter table custom di bagian customer, lalu add primary key di bagian ID customer. Selanjutnya menambahkan primary key pada evaluasi karyawan, itu sama seperti sebelumnya, menggunakan alter table, terus evaluasi karyawan, dan add primary key di ID evaluasi. Selanjutnya primary key indikator penilaian itu juga sama, alter table, indikator penilaian, lalu menambahkan primary key di ID indikator. Primary key jadwal karyawan itu juga sama seperti sebelumnya, hanya di sini alter table-nya menjadi jadwal karyawan, terus add primary key-nya itu ada di jadwal. Primary key untuk karyawan itu sama seperti sebelumnya, hanya di sini menggunakan tabel karyawan, dan primary key-nya ada di ID karyawan. Primary key master layanan ini sama saja, hanya di sini menggunakan tabel master layanan, dan primary key-nya ada di ID tipe layanan, dan jenis key-nya itu ada di unique key, nama layanan. Terus untuk primary key review layanan itu ada di review karyawan, dan menambahkan di ID review karyawan. Foreign key. Oke, saya akan melanjutkan yang bagian penambahan foreign key. Pertama ada di relasi pada tabel evaluasi karyawan, ada query-nya beserta gambarnya. Yang kedua ada relasi pada tabel jadwal karyawan, ada query sama gambarnya. Yang ketiga ada relasi pada tabel review karyawan, ada query sama gambarnya juga. Selanjutnya poin B, manipulasi database. Ada data dummy Robux Hotel sama kurang lebih 1 bulan penuh yang akan dimasukkan ke database. Ada di A, insert, mengisi semua atribut. Setelah itu satu tabel karyawan beserta query-nya. Dan juga ada data-datanya. Pertama itu insert into karyawan, ID karyawan, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir,
nomor telepon, email, alamat, jabatan, status karyawan, values. Yang kedua ada tabel customer, query-nya ada insert into customer, ID customer, nama customer, email, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, values. Yang ketiga ada tabel master layanan, insert into master layanan, itu ada ID tipe layanan, nama layanan, values. Yang keempat ada tabel indikator penilaian beserta query-nya. Nomor 5 ada tabel jadwal karyawan beserta query-nya. Yang keenam tabel evaluasi karyawan. Di sini query-nya itu insert into evaluasi karyawan, ID evaluasi, ID karyawan, ID tipe layanan, ID indikator, skor, catatan, tanggal evaluasi, values. Yang ketujuh ada tabel review karyawan, insert into review karyawan, ID review karyawan, ID customer, ID karyawan, ID tipe layanan, ID indikator, skor, catatan, tanggal review, values. Di sini mengisi sebagian atribut. Yang pertama ada menambahkan karyawan kontrak sebagai atribut, di sana ada query-nya. Yang kedua menambahkan customer sebagai atribut juga, ada query-nya. Yang ketiga menambahkan customer sebagai atribut, ada query-nya juga. Yang keempat menambahkan review tanpa catatan beserta query-nya, menambahkan evaluasi tanpa catatan beserta query-nya. Yang keenam menambahkan jadwal shift, open shift beserta query-nya. Terus poin B, update. Di sana update semua atribut dengan kondisi tertentu dengan query dan beserta hasilnya. Setelah itu update sebagian atribut dengan kondisi tertentu, query dan hasilnya. Untuk bagian delete menghapus isi dengan menggunakan ID, ada query sama hasilnya, menghapus isi dengan kondisi tertentu, query beserta hasilnya. Poin C, visualisasi data. Di sana ada jumlah customer, query dan hasilnya, jumlah karyawan, query dan hasilnya, jumlah data evaluasi karyawan, query dan hasilnya. Selanjutnya jumlah data review dari customer sama seperti sebelumnya, query dan hasil, jumlah jadwal yang tercatat, query dan hasil. Setelah itu ini query untuk menampilkan kolom-kolom penting dalam tabel utama dan tambahan. Pertama ada tabel customer beserta query-nya. Setelah itu ada tabel karyawan beserta query-nya dan hasil. Yang ketiga ada detail review karyawan, query dan hasil. Habis itu ada detail evaluasi karyawan, query dan hasil. Oke, berikut adalah tabel untuk menampilkan jadwal karyawan melalui select. Query-nya akan seperti berikut ini, dari select, CID, jadwal, terus ke nama lengkap, habis itu memanggil nama layanan, memanggil waktu mulai shift, memanggil waktu selesai shift dari jadwal karyawan, join kepada karyawan SK on JID karyawan, dan juga join melalui master layanan. Datanya akan menampilkan seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan master layanan. Pada master layanan kita cukup memanggil query melalui select from master layanan dan akan menampilkan seperti berikut. Selanjutnya indikator juga sama, melalui select from indikator penilaian. Maka akan ditampilkan seperti data tersebut, dan selanjutnya kita akan membuat query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu melalui where, group, order, ataupun agregat. Melalui where,
Di sini kita akan mencari nama lengkap dari nama karyawan dan juga nama customer, skornya maupun catatan, dan tanggal review dari review karyawan melalui join karyawan dan juga join customer, di mana skor lebih kecil sama dengan 5. Maaf, skor lebih benar-benar. Oke, selanjutnya adalah query group. Query group dia akan menampilkan sejumlah data dari grup yang ada seperti berikut. Kita akan memanggil jabatan dan juga kita akan mencari ada berapa orang yang memiliki jabatan tertentu melalui oleh karyawan melalui grup jabatan seperti tampilan berikut. Dan untuk query order, kita akan mencari jabatan dan menghitung jumlah karyawannya. Di sini kita select jabatan lalu menghitung jumlahnya dari karyawan, grupnya melalui dua grup jabatan dan juga ordernya. Grupnya melalui satu dan juga ordernya melalui jumlah karyawan tersebut. Kita akan memanggil jumlah karyawan. Selanjutnya yaitu query agregat. Query agregat di sini kita akan mencari nama lengkap dan juga jabatan, lalu dihitung ada berapa jumlah reviewnya. Setelah itu di rata-rata maksimalnya berapa dan terendahnya itu berapa. Ini melalui review karyawan dan juga joinnya melalui karyawan. Setelah itu di grup lagi melalui ID karyawan, nama lengkap dan juga jabatannya. Order by-nya melalui rata-rata skor dan juga akan ditampilkan descending atau terbesar. Selanjutnya buatlah query untuk menampilkan data tabel utama yang berhubungan dengan tabel lain. Dalam menampilkan semua review beserta data customer dan karyawan, maka kita akan melakukan select kita akan memanggil ID review, memanggil nama customer, nama lengkap dari nama karyawan, jabatannya, skor dan juga catatan melalui review karyawan dengan inner join. Inner joinnya melalui customer dan juga dari karyawan, maka akan menampilkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melihat daftar karyawan dan jadwal kerjanya pada hari tertentu. Selectnya kita mencari melalui nama lengkap. Kita akan menampilkan nama lengkap, jabatan, nama layanan, waktu mulai dan waktu selesai dari jadwal karyawan. Joinnya melalui karyawan dan juga join melalui master layanan, di mana data yaitu di sini menyesuaikan waktu mulai shiftnya. Di sini 2025 tanggal 7 bulan 7 tanggal 15. Maka akan menampilkan seperti berikut. Selanjutnya yaitu menampilkan semua karyawan dan rekap evaluasi internal. Kita akan memanggil nama lengkap, jabatan, status karyawan dan juga kalse. Rata-rata dari seluruh evaluasi. Rata-rata dari evaluasi melalui karyawan dengan live join evaluasi karyawan. Grupnya yaitu melalui ID karyawan, nama lengkap, jabatan dan juga status karyawan tersebut. Ordernya dari rata-ratanya dengan descending, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya nomor 5 yaitu buatlah query yang sesuai dengan konsep yang dibahas latar belakangnya. Query-nya di sini kita membuat yaitu query table view untuk laporannya. View ini sangat berguna untuk menyederhanakan query yang kompleks dan menampilkan rekap data. Urutan pembuatan view ini penting karena ada view yang bergantung pada view lainnya. View pertama harus urut. Kita
membuat view pertama dulu, yaitu view rata-rata skor evaluasi karyawan. Kita membuat view tersebut melalui dan menampilkan ID karyawan, nama lengkap, jabatan, rata-rata karyawan tersebut, rata-rata skor evaluasinya melalui evaluasi karyawan. Grupnya yaitu kita akan mengelompokkan ID karyawan, nama lengkap, jabatan, dan akan menampilkan seperti berikut ini struktur datanya. Selanjutnya yaitu view rata-rata skor review customer. Pertama yaitu kita membuat view tersebut dengan select menampilkan ID, dengan mengambil data ID karyawan, terus nama lengkap, dan juga jabatan, dengan membulatkan rata-rata skor review dari yang ada dari review karyawan. Dan juga di grup menggunakan ID karyawan dan menampilkan nama lengkap dan juga jabatannya. Akan menampilkan seperti berikut. Selanjutnya nomor 3, view detail evaluasi. View detail evaluasi, pertama kita membuat view tersebut, terus kita select melalui ID evaluasi, kita selectnya ID evaluasi, terus memanggil nama karyawan menjadi nama lengkap, memanggil nama layanan dengan nama layanan, selanjutnya nama indikator, habis itu skornya, dan juga catatan, dan terakhir tanggal evaluasi melalui evaluasi karyawan yang ada dengan join karyawan on melalui ID karyawan. Join-nya juga melalui master layanan dengan melalui ID tipe layanan. Selanjutnya join dari indikator penilaian melalui ID indikator, dan akan menampilkan seperti berikut ini strukturnya. Selanjutnya yaitu view detail review dari detail review karyawan. Pertama-tama kita akan memanggil review karyawan, memanggil ID-nya, setelah itu memanggil nomor kamar customer, memanggil nama customer, tanggal check-in, tanggal check-out, nama layanan, nama lengkap dari nama karyawan, nama indikator, skornya, catatan, dan juga tanggal reviewnya dari review karyawan yang join dengan customer melalui ID customer, dan juga join dengan karyawan melalui ID karyawan, dan juga join dengan master layanan melalui ID tipe layanan. Dan juga yang terakhir yaitu join dengan indikator penilaian melalui ID indikator. Maka akan menampilkan seperti berikut ini struktur datanya. Selanjutnya nomor 5, view rekap performa karyawan. Pertama, membuat view-nya tersebut. Kita akan select ID karyawan, nama lengkap, jabatannya, dan juga menghitung rata-ratanya dari skor internal, dan juga ini memanggil rata-rata skor internal, skor evaluasi, dan juga memanggil skor dari customer, dan dimana kita akan menghitung rata-ratanya dari kedua data tersebut, yaitu ketika ada satu data yang kosong maka dia tidak akan dianggap dan akan menampilkan skor yang lainnya agar tidak terjadi penurunan skor. Semisal dari review skor customer dia mendapatkan 9, namun dari internal dia kosong. Jika di rata-rata 9 ditambah kosong dibagi 2 maka akan menjadi sedikit kalau dibagi, jadi 4,5, maka itu tidak adil. Di sini cara menghitungnya seperti itu, dan setelah itu akan ditampilkan skor totalnya.
Dan semua itu melalui karyawan, left join-nya yaitu rata-rata evaluasi karyawan internal menggunakan ID karyawan dan internal juga menggunakan ID karyawan. Selanjutnya left join juga menggunakan average rata-rata review karyawan menggunakan customer, dari customer menggunakan ID karyawan dan juga customer menggunakan ID karyawan juga. Maka strukturnya akan menampilkan seperti berikut, dan desain dari database tersebut secara final akan menampilkan seperti gambar terakhir tersebut. Oke, untuk selanjutnya penutupan. Mana? Kesimpulan hasil final project berikut yaitu final project dan implementasi sistem basis data Robuxstar Crew ini sangat sesuai dengan latar belakang proyek yang telah diuraikan. Outcome yang dihasilkan yaitu sistem basis data yang terintegrasi dan objektif untuk mengevaluasi kinerja karyawan Hotel Robux, secara langsung mengatasi masalah utama yang disebutkan di latar belakang, mengatasi subjektivitas evaluasi. Sistem ini memperkenalkan metode evaluasi yang lebih objektif dengan menggabungkan dua sumber data utama, penilaian dari HR dan ulasan langsung dari pelanggan. Ini mengurangi bias dan memberikan gambaran kinerja yang lebih holistik. Kedua, mengatasi evaluasi yang terpusat. Dengan adanya sistem basis data terpadu, semua informasi evaluasi kinerja terkumpul di satu platform. Mempermudah manajemen untuk mengakses, menganalisis, dan memantau kinerja karyawan secara efisien. Meningkatkan kualitas layanan dengan adanya dan selanjutnya meningkatkan kualitas layanan dengan adanya skor performa total yang dihasilkan dari kombinasi data HR dan customer. Hotel dapat mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan karyawan secara lebih akurat, memungkinkan intervensi dan pelatihan yang tepat sasaran untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, proyek ini berhasil mencapai tujuan dalam menciptakan solusi data driven untuk manajemen kinerja karyawan yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan di Hotel Robux. Oke, selanjutnya. Oh ya, maaf. Apa ini? Sebelumnya. Ya. Saya akan menjelaskan tugas-tugas masing-masing, yaitu pertama dari saya Rahmat Ramadan, jobdesknya yaitu merancang struktur database utama, memastikan semua komponen database terhubung, menentukan hubungan antar tabel, dan juga memastikan desain sesuai kebutuhan proyek. Selanjutnya yaitu Ridho Trinanda Putra, membuat diagram entitas relasi, menerjemahkan kebutuhan bisnis ke model data, menentukan entitas kunci, memastikan alur data dalam database sesuai narasi. Selanjutnya Nazwa Eka Putra Permana, membuat database secara fisik, mengembangkan skema tabel master dan transaksi, mengatur batasan constraint pada tabel, memastikan database siap digunakan. Selanjutnya Viando Nova Mikatama, membuat query untuk memasukkan data, membuat query untuk memperbarui data, membuat query untuk menghapus data, menguji fungsionalitas CRUD. Selanjutnya Anugrah Sulis Setiaji, mendesain view untuk laporan kinerja, menggabungkan data dari berbagai tabel untuk laporan, memastikan view menghasilkan laporan yang efisien, memastikan data yang dihasilkan view relevan untuk analisis. Selanjutnya Muhammad Fikri Ramadan, memastikan akurasi dan konsistensi data, memeriksa integritas relasi antar tabel, mencari dan melaporkan ketidaknormalan data, menjamin kualitas keseluruhan data. Pembelajaran apa yang didapatkan dalam final project ini adalah
Pentingnya perancangan database yang sistematis untuk mengatasi masalah bisnis, yaitu evaluasi kinerja karyawan, pemahaman mendalam terhadap konsep database termasuk entitas, relasi, primary key, dan foreign key, kemampuan mengimplementasikan database dengan membuat tabel constraint dan view, penggunaan view untuk menyederhanakan query kompleks, dan menghasilkan laporan yang siap pakai. Pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem database. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Di sini kita tidak ada saran untuk prodi, namun untuk dosennya, untuk Pak Ali, mungkin lebih sering hadir di praktik agar mahasiswa lebih jelas. Untuk asisten tidak ada. Untuk labnya ada beberapa komputer yang error, exam PP-nya, dan AC untuk bagian meja depan terlalu dingin. Oke. Sekian dari saya. Atas seluruh tim, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan kesempatan berharga yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya, kami dengan segala kerendahan hati berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.